sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Ya harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Terima kasih, Bapak. Heran kalau kita melihat ini belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya? Reaksinya seperti ini gitu. Oke. Ini berarti ya sudah klimaksnya gitu loh. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti mantan Presiden Jokowi ini gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu loh. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalihan isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan? Mengapa yang kali ini yang begitu memunculkan reaksi geram, reaksi marah nampaknya dan seakan tidak akan tinggal diam akan hal ini? Ya kalau kita lihat kan kalau kemarin beliau masih presiden gitu loh. Dia kan masih melihat menjagalah itunya. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa nih, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya itu sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini. Apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya. Reno, ternyata reaksi Pak Jokowi begitu serius dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus beberapa waktu lalu. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Bahwa yang pertama adalah menjelang hari H keputusan partai yang memutuskan melakukan sanksi pemecatan kepada 27 kader partai, itu beberapa hari sebelumnya Pak Deddy Sitorus didatangi oleh seorang utusan dari siapa tidak disampaikan. Lalu di situ disampaikan bahwa orang itu mengatakan bahwa mengingatkan agar tidak melakukan beberapa hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sepenuhnya kedaulatan partai. Soal sanksi, soal pemecatan, soal teguran atau apapun itu kan urusannya dengan organisasi internal PDI Perjuangan. Tetapi orang ini itu kemudian mengingatkan Pak Deddy Sitorus untuk tidak melakukan langkah-langkah tersebut. Sehingga dalam konteks ini, hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian. Karena kenapa? Pertama, jangan pecat, kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Ini semuanya masih di ranah statement ya artinya kan nggak semua bahwa elit politik yang di PDIP itu mengetahui itu. Tapi kan kita bisa lihatlah dari statement beberapa sebelumnya dan seterusnya itu selalu kok mengatakan kayak ibaratnya ini musuh bersama itu Jokowi gitu loh. Ya kan semua kan diarahkan ke situ semua gitu loh. Ya itu hal yang biasa lah ya. Kalau menurut saya kalau misalnya sebagai seorang presiden dan mantan presiden pun ya berbeda pandangan dengan partainya itu biasa kan begitu. Habis manis sepah dibuang, ibaratnya seperti gitu kalau kata pepatah ya. Memang sebaiknya kita menempatkan presiden kita mau ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yaitu sebagai presiden gitu. Sehingga marwah kita sebagai negara juga terjaga. Karena kan ini presiden kita apapun itu yang milih juga kita gitu. Nah, jadi kalau dia sudah selesai, maka selesai aja. Kalau memang ada yang belum selesai kan harusnya diselesaikan pada saat aparat hukum
pada saat dia menjabat, kemudian aparat hukum bekerja. Kalau memang sudah selesai aja. Apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Deddy Sitorus kemarin itu pernyataannya bahwa ada yang mendatangi. Dan di situ kan jelas yang didatangi itu adalah partai. Dan yang melihat itu kan bukan satu orang karena pertemuannya tidak dilakukan di ruang gelap gulita. Tetapi ada yang mengetahui lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga orang. Tapi perwakilan itu merupakan lingkaran dari Pak Jokowi atau seperti apa? Yang kita ketahui bahwa orang ini adalah sosok yang memang lingkarannya Pak Jokowi ya. Tetapi kalau memang Pak Jokowi merasa difitnah, ya saya pikir ya monggo saja silakan Pak Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan justru bagi kita nanti itu akan menjadi sebuah jalan untuk membuka kebenaran di hadapan publik yang lebih luas. Ketika masuk ke ranah penegakan hukum, kalau contohnya Pak Jokowi mendatangi polisi terus membuat laporan dirinya difitnah, ya tentu kita dengan senang hati akan mengungkapnya di hadapan penegak hukum. Tidak membukanya di luar karena berpotensi tadi ya untuk menjadi fitnah. Kita kan dituduh fitnah nanti kalau kita buka sekarang. Karena kalau kita sampaikan, yang bersangkutan pasti akan membantah. Oh tidak gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa di dalam hukum itu kan kesaksian satu orang pasti kalah dengan kesaksian 2-3 orang. Tapi Bang Ferdinand, PDIP apakah mengartikan ini utusan memang diminta oleh Jokowi atau tidak? Bagi kita tidak ingin masuk di dalam perdebatan apakah itu diminta Pak Jokowi atau inisiatif orang ini yang datang. Bagi kami bahwa yang kami ketahui beliau itu adalah lingkarannya Pak Jokowi datang ke kami, artinya tidak mungkin dia berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Itu yang kita maknai karena kalau disebut inisiatif atau disuruh nanti kita jadi bias ya. Bagi kami meyakini beliau tidak akan berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Tanpa itu restu yang kita pegang. dari Pak Jokowi, tanggapannya. Ya, ini kan PDIP ini spesialis yang begini-begini. Spesialis apa nih Bang? Drama atau politisasi? Framing, ya, narasi-narasi yang menyudutkan begini, bahkan narasi kebohongan, ya, fitnah-fitnah. Ini terutama selama kasus Hasto ini, ya. Kasus Hasto murni hukum, ya, kemudian dimainkan, ya, seolah-olah ini kasus politik. Percayalah, nggak ada ini. Sebelum-sebelumnya polanya sama ini. Polanya sama. Kemarin buka dokumen, kagak ada itu. Kita tunggu aja. Ini nih. Tapi Bang, kenapa Pak Jokowi baru bereaksi saat ini dari banyaknya senggolan yang diberikan PDIP? Ada batasnya kesabaran itu. Terus begini diuyo-uyo, terus. Apakah karena benar utusan ini adalah orang dekatnya beliau? Kan saya udah bilang, percayalah, gak ada, ini omong kosong semua ini. Omong kosong. Ya saya bilang ini cuma omong kosong, framing. Kembali lagi selalu omong kosong, selalu omong kosong. Yang terakhir apa? Ada narasi lain selain omong kosong. Yang terakhir apa? Yang terakhir berapa? Menggolkan itu revisi undang-undang KPK berapa miliar kan begitu. Kemudian ada utusan menteri juga ya. Sampai sekarang ada nggak? Yang sebelumnya juga kan begitu semua ini. Tapi katanya reaksinya akan kencang kalau kejepit. Benar nggak kejepit? Kemudian tadi Bang Ferdinand menyampaikan yang nyari karena udah terjepit. Sebetulnya yang nyari siapa sih? Kok dibalik-balik? Pak Jokowi itu kan cuma merespon. Baru sekali ini dia, wah ini udah kelewatan ini. Seperti saya bilang, ini kan hanya framing ya, membangun opini publik supaya syukur-syukur nanti juga hakim akan terpengaruh. Saya bilang nggak akan terjebak lah ya. Kita bisa pelajari terakhir-terakhir ini putusan hakim itu bagaimana. Tadi Bang Umam udah bilang di KPK itu hampir 99% akan vonis ya. Jadi saya lihat ini PDIP ini takut. Enggak lah, PDIP enggak ada takutnya sama sekali. Akan terbuka. Tadi dibilang 2019. Justru kita menunggu. Ini juga dibalik-balik. Justru kita menunggu. Siapa aktor kekuasaan di balik ini, kenapa 2019 atau 2020 itu ini tidak naik? Ya justru kita menunggu di persidangan. Itu harusnya ditanya ke Pak Jokowi. Ya makanya karena statement itu pun pernah keluar bahwa selama ini katanya beliau yang melindungi sehingga tidak naik. Siapa yang bilang? Ada dong, baca di media. Nggak ada, Pak Jokowi mana pernah ngomong begitu. Jadi justru kita menunggu siapa sebetulnya aktornya, aktor kekuasaan itu di 2019 atau 2020 kasus ini tidak naik. Bahkan kita dengar dari mantan-mantan penyidik KPK, Hasto
dekat sama Firly. Ya. Hasto dekat sama Firly. Pada saat itu Firly sangat powerful di KPK. Jangan-jangan ini penyebabnya. Ya kita tunggu aja. Kita tunggu. Tetapi di saat yang sama kita juga mencermati kenapa misalnya ada partikel kekuatan lain di dalam PDIP yang justru di tengah kerumitan dan kompleksitas isu ini melakukan manuver yang begitu slow dan juga fleksibel. Kita tahu kemarin saat PDIP saling beradu argumen dengan Pak Jokowi secara tidak langsung, Mbak Puan justru dengan santai loh melakukan kegiatan bersama di Akademi Militer bersama dengan Pak Jokowi. Bahkan Artinya apa? Terlihat nyaman begitu ketika datang. Nyaman sekali.